musikmu ambil di sana deh. Anu itu alat-alat musik. Musik. Alat musik. Arahnya nggak apa-apa. Alat-alat itu musik itu tadi malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya kan dengan saya Andi Hamka atau Penatua. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan teman-teman kawan-kawan dalam keadaan sehat walafiat. Nah, untuk hari ini ini tepatnya hari Jumat ya. Hari Jumat tanggal 13 tanggal 12 apa 13 ya, ini hari bulan 5 tahun 2022 ya. Hari ini tentu saja kita mau mencoba ya, artinya kalau saya berikan kabar tentang perkembangan situasi dan kondisi yang terjadi hari ini, apapun itu juga merupakan suatu berita, suatu perkembangan. Nah, kalau misalnya keadaan dan kondisi hari ini seperti yang berita yang hari ini lagi viral-viralnya, ya sampai hari ini pun juga belum ada perkembangan yang dari masyarakat ya. Taulah kalau misalnya dari pihak kepolisian, tentu saja mereka sudah mulai memegang atau mengantongi beberapa hal, indikasi-indikasi. Saya kira demikian. Tapi kalau untuk kita, pertama ada beberapa hal. Kita juga tidak boleh terlalu berspekulasi terlalu jauh. Takutnya nanti akan mengganggu, ya kan? Kalau kita berspekulasi terlalu jauh, takutnya itu mengganggu. Ya, mengganggu para penyelidikan, penyidikan dan seterusnya. Contoh misalnya kemarin tuh. Contoh misalnya anjing pelacak nih. Anjing pelacak itu kalau kondisi TKP sudah dalam keadaan tidak steril, maka itu sangat susah kemungkinannya untuk menemukan atau mengendus ya toh bukti-bukti yang ada di situ karena sudah terganggu. Itu. Jadi bukan karena terus ini kesalahan siapa sih? Kita tidak boleh lagi bicara tentang kesalahan. Kondisi hari ini memang ya begitu, karena posisi di mana orang mengatakan dulu ini barang lagi misalnya lagi disembunyikan makhluk halus. Ya, mau tidak mau orang masyarakat tol itu penasaran. Ya bagaimana sih ceritanya? Yang mungkin yang memiliki kemampuan supranatural misalnya, ya mereka turun, mengakibatkan itu berbondong-bondong turun ke sana sehingga kualitas atau kemurnian daripada barang bukti yang ada di sana itu, bukti-bukti yang ada di sana itu sudah mulai sudah mulai memudar dan kemudian sudah tidak asli lagi. Dan itu kita juga memiliki kesulitannya di sana. Contoh misalnya saya bukan orang dari pihak kepolisian misalnya, tetapi saya punya insting untuk mencari sesuatu hal yang semacam itu. Nah, kalau misalnya ini barang dibegal, ini barang dirampok dan seterusnya, kemudian dia dipukul, dibunuh dan seterusnya, itu bisa kita cari di dalam berapa radius itu kita bisa cari kira-kira apa ya. Kalau misalnya dia menggunakan balok, tentu ada bukti-bukti yang ada di situ. Kalau dia menggunakan batu, tentu ada bukti-bukti yang ada di situ. Semua bisa kita usahakan. Nah, namun karena begitu banyaknya orang masuk ke sana sehingga kemampuan kita untuk menelusuri itu semakin kecil kemungkinannya. Nah, makanya saya tidak heran kalau misalnya sampai hari ini itu belum ada temuan, bukan temuan dalam arti kata ini disampaikan ke publik. Tentu saja mungkin saja sih ada yang beliau dapatkan, cuman kita kan tidak terpublish. Nah, tapi kan harapan kita semua kemarin begitu datang anjing pelacak, semua dia bisa ngendus, dia arahnya kemana dan seterusnya, itu agak susah. Karena semua kondisi yang ada di situ itu sudah tidak di dalam keadaan tidak steril. Dan itu sangat sulit. Itu sangat sulit.
Nah sekarang mau tidak mau ya kita harus secara manual lagi. Cara manualnya bagaimana? Kita dorong masyarakat, kita dorong beberapa desa yang ada di situ ikut terlibat untuk menyisir. Persoalan temu atau tidak ketemunya itu persoalan kedua. Yang terpenting isu bergeser. Yang tadinya kita menganggap bahwa korban ada di sini, ya bergeser lagi. Oh ternyata tidak ada di wilayah sini. Nah selama itu tidak kita lakukan dalam bentuk menyisir itu barang atau apa namanya dengan apa ya? Ya intinya kita sisir misalnya, kita sisir tapi tidak, kita mestinya sisirnya dengan cara bersap-sap begitu. Nah itu baru bisa kita anggap bahwa ini sudah selesai. Nah kalaupun tidak ada ketemu dengan si korban misalnya, ya kita upayakan yang lain. Berarti mindset kita bisa berubah. Yang tadinya dianggap sebagai perampokan bisa jadi oh ini penculikan. Nah, gitu. Banyak hal. Bahkan ada hal mungkin yang tidak masuk di dalam pemikiran kita, itu yang akan terjadi. Ya banyak hal yang kemungkinannya. Makanya selama daripada pihak kepolisian belum merilis secara resmi, asumsi-asumsi itu tetap ada. Asumsi orang lain, asumsi-asumsi dari luar itu tetap ada. Makanya saya kemarin mau coba-coba turun ke lokasi yang saya sudah tentukan untuk mencari tahu. Artinya ini secara manual ya yang kita lakukan. Nah cuman karena posisinya tenaga tidak memadai, tidak kuat tenaga kita, bukan karena tidak kuat, tidak, jumlah kita itu sedikit. Nah sehingga kita tidak bisa bekerja secara menyeluruh, dalam artian kita sisir dengan bersap-sap yang ada di situ, di lokasi itu. Itu yang kesulitannya. Tapi sampai hari ini saya kebetulan tadi malam saya mengundang keluarga dari beliau, si korban, cuman ya karena mungkin banyak kesibukan sehingga beliau tidak sempat, ya kan. Tapi pada intinya perhatian kita ini sudah agak terkuras ya. Artinya betul-betul ini menjadi sebuah perhatian baik bagi masyarakat Kabupaten Toli-Toli, juga masyarakat yang ada di luar Toli-Toli. Nah gitu. Bahkan kemarin saya coba-coba untuk komunikasi dengan salah satu anggota dewan ya provinsi, yaitu Ibu Ferus. Beliau adalah salah satu anggota provinsi Dapil Toli-Toli Buol. Saya komunikasi dan mereka memang hari ini beliau mendorong agar supaya ini ditindaklanjuti secara serius. Nah, meskipun berbagai penyampaian, artinya kritikan yang disampaikan kepada beliau juga menganggapnya bahwa itu hal biasa, di mana ini memang harus dilakukan karena bukan kita tidak melihat apa, tetapi kita melihat kemanusiaannya, karena memang sesuatu yang masih dianggap ngambang, sesuatu yang belum ada titik temu, masih bersifat masih bersifat misteri. Lalu kemudian ya wajar kalau orang mendorong semua ke hal-hal bagaimana kinerja para aparat hukum. Dan saya yakin juga hari ini para aparat hukum itu tetap melakukan upaya yang sangat luar biasa, di mana mereka selalu gelisah. Dan keadaan hari ini tidak ada yang senang, tidak ada yang tenang, tidak ada yang enak perasaannya. Tetap melakukan upaya sekecil apapun informasi itu selalu langsung diteliti, langsung digali, langsung dicari tahu. Banyak. Nah, itu yang terjadi. Nah, saya untuk bergerak hari ini, cuman biasanya kalau saya saran sih kepada kawan-kawan, sahabat yang sedang menulis, ya kan, jangan artinya karena biasanya orang melihatnya bahwa tulisan ini tulisannya intelektual, tetapi pada kenyataan setelah kita telusuri lebih dalam, kita maknai isi dan kandungan yang ada di dalam tulisan tersebut, biasanya mengarah pada sebuah kesimpulan, ya, di mana kesimpulan itu memberatkan kepada misalnya korban, seperti itu. Jadi saya kira
Apakah hal itu salah? Tidak salah, cuman kita juga sebagai apa ya, masyarakat tentu ada batasan-batasan yang tidak mesti harus kita lakukan. Nah, Haji, kalau misalnya teman-teman yang dari Makassar mempertanyakan itu, sampaikan aja bahwa Penatua selalu bersedia untuk memberikan informasi terupdate, baik itu ada perkembangan, ada kemajuan maupun ada kemunduran. Itu semua yang dimaksud dengan ya perkembangan terupdate. Ya sudah seperti itu, Ji. Ini sangat luar biasa. Saya juga jadi penasaran. Apapun yang terjadi, kondisi bagaimanapun Dokter Faisal, terserah. Yang penting kita tahu di mana, apa kejadiannya dan apa motifnya, itu aja, selesai. Jadi kalau saya sih bukan beranggapan bahwa saya mau kita bekerja ini agar supaya kita mendapatkan sesuatu. Tidak, yang saya inginkan adalah mau positif mau negatif, intinya adalah kita tahu dulu, ya kan, sumber penyebab kasus ini, sumber penyebab hilangnya dia dan seterusnya. Itu yang kita cari hari ini. Kenapa saya selalu live, agar supaya ini menjadi sebuah berita, lalu kemudian ini bisa kita dapatkan perkembangannya. Seperti itu. Siap, Ajiku, kan? Nah, ini kan yang menjadi persoalan. Kalau misalnya Hatta, misalnya saya atau sepunya keluarga, terus dia menghilang misalnya, apakah dia diculik, apakah dia tidak diculik, apakah cuma dirampok, apa? Yang jelas ada status yang jelas kepada dia. Apakah dia menculikkan diri, itu kita tidak tahu. Yang penting ada status. Dan masyarakat sudah tidak bingung, tidak merasa bahwa ini kan cukup juga lumayan sih, cukup mengganggu, menguras, ya kan? Kita punya pemikiran, karena yang selama ini orang tahu bahwa Pak Dokter ini adalah kegiatan-kegiatan hari-harinya itu adalah sebagai dokter spesial di Mokopido. Gamma putih baso minal aidin wal faizin sudah lewat. Saya tahu maunya ini Ibrahim samana mica ini morewe ye. Dek Nore, dek, tenang. Ada adekku di sini yang di Wilda. Apa kabar, Dek? Saya kemarin sebenarnya saya salah. Saya live-nya di Buya Siput, sementara Buya Siput itu berfungsi untuk hal-hal kuliner. Sementara Penatua ini tujuannya ya memang hal-hal perkembangan tentang terkait masalah isu yang mengemuka dan seterusnya itu. Nah, saya kemarin kan arahkan ke sana. Seperti itu, agak kareba deh. Mudah-mudahan atas sehat ya. Barusan saya baku bicara dengan beliau. Nah, bagaimana perkembangannya? Sekali lagi saya kasih tahu perkembangan terkait terkait persoalan anjing pelacak kemarin itu agak kesulitan. Tapi saya tidak tahu ya. Saya tidak tahu ya, mungkin ada hal-hal yang sudah dikantongi oleh pihak polisi. Tapi kalau saya melihatnya bahwa memang agak kesulitan. Kesulitannya di mana? Kesulitannya karena posisi TKP itu sudah tidak steril. Wah, tidak steril. Begitu banyak dulu orang ratusan di sana kan. Akhirnya bau berganti bau, ya kan? Kemudian sudah rusak semua itu tidak steril lah yang ada di situ, sehingga agak kesulitan dari anjing pelacaknya untuk menemukan itu. Gemek putih. Muhammad Basiat. Ya, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu, brother. Nah, kalau misalnya ada sesuatu yang mau didiskusikan, mau ditanya, ya kita ngobrol, ya kan? Kita ngobrol santai lah. Jangan terlalu tegang, meskipun memang kita kondisi hari ini dalam keadaan lagi tegang ya. Yandi Asri,
Cowok yang ganteng tapi tidak pernah laku-laku. Nah ini dia. Nah, kan? Tanya sama yang kasih tahu saya ini, yang tidak laku-laku Bapak, itu Haji Maki. Kasih tahu saya. Nah, itu ada kemanakannya itu, Gemo Putih Baso. Nah seperti itu. Pak Sri, Pak Ustadz, apa betul berita yang beredar ada yang lihat Pak Dokter di jalan menuju Palu? Itu semua saya kira kalau itu kayaknya ada tulisannya tuh, ada tulisannya. Dan apakah benar atau betul? Ya tentu polisi pasti mengantongi hal-hal yang itu. Dan saya yakin polisi sudah bekerja untuk mencari tahu itu. Cuman kita tinggal menunggu waktu. Kapan waktunya pihak kepolisian merilis semua kejadian yang ada. Terbuka kepada beliau. Beliau akan sampaikan nanti. Tapi yang jelasnya harapan kita apapun yang terjadi, bagaimanapun kesimpulannya, ya kita harus mengamini. Artinya di mana beliau sudah bekerja secara profesional karena memang tugas beliau seperti itu. Dia berani di situ. Saya mau lihat. Bagara aja situ. Muhammad Amin apa kabar? Cuman ketawa dia ya. Ipul Makmur, Kareba Puang hadir Murwali. Sip. Terima kasih. Pantau terus Murwali. Mudah-mudahan sehat semuanya di sana. Salam sama keluarga. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan apapun, dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan disehatkan seluruh badannya. Ibrahim bukan tidak laku itu kayak Yandi Asri, cuman jual mahal sekali dia, persis dia yang terindah. Bukan saya yang bilang. Yandi bukan saya yang bilang, tapi Brian Baso yang bilang. Ya, silakan. Ini hari Jumat. Ini sudah jam tidak lama lagi masjid mengaji. Kita akhiri nanti dan kita akan live terus. Ya kan? Kalau untuk Buya Siput itu untuk mengetahui perkembangan kuliner. Ada titipan pertanyaan dari Yandi Asri, apakah anjing pelacak bisa melacak cinta yang lama hilang? Dari mana juga kita dapat itu kata-kata, Ji? Luar biasa memang. Tidak, ini masalahnya persoalannya Yandi, kasihan saudara kita ya. Orangnya ganteng, orangnya cukup, orangnya saya kira kalau dari segi seorang laki-laki yang matang itu ada sama beliau. Cuman ya kenapa ndak laku-laku ya? Muhammad Amin alhamdulillah baru pulang dari Baantar Sabal Pak Andi. Ya sip, mantap. Pokoknya yang penting apapun itu, yang penting sehat ya kan? Pekerjaan lancar. Dan yakin semuanya akan baik-baik saja. Nur Chandani Salimir, insya Allah cepat dapat titik terangnya. Insya Allah. Kita berdoa ya. Kita berdoa, kita upayakan. Apapun itu, mau negatif, mau positif, titik terangnya itulah misalnya. Ya kan? Kenapa demikian? Karena posisinya memang kita itu yang kita cari. Ya kan? Ibrahim Baso belum laku, bagaimana Bapak pelihara kucing terus? Yandi asli. Orangnya gendut. Gemuk Busewa. Sekarang fokus pembahasan tidak laku-laku, lebih asik. Ya. Itu sama seperti siapa? Yandi Asri. Ya sip lah. Yang jelasnya itu harapan kita ya. Artinya perimbangan berita hari ini juga perlu. Tidak boleh serta-merta bahwa kenapa misalnya lambat pihak kepolisian, bukan begitu. Artinya kan ini perlu step by step, karena menyimpulkan sesuatu itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Jadi perlu bukti, apalagi persoalannya hari ini pada kebingungan semua ini.
Nurul Cahya, salam dari Poso Pak. Oke, salam kembali. Assalamualaikum, sehat selalu ya. Nah, tidak apa namanya ya, banyak hal yang perlu dilewati sehingga kalau tidak mau ya memang betul harus hati-hati. Karena ini menyangkut status nanti kapan diumumkan dan dirilis. Maka nanti akan berarti sudah mengikat di dalam seseorang tadi itu apakah statusnya seperti apa, ya kan? Makanya itu perlu hati-hati. Ini menyangkut persoalan hak asasi manusianya kan, nah gitu. Yang jelas saya live-nya di sini. Kalau di Buya Seafood itu lain. Di sana kita bikin kegiatan kuliner. Saya Said Barisi. Semangat terus Pak Andi. Insya Allah semangat, doakan kami ya. Kami selalu semangat. Kami selalu akan berkomunikasi dengan masyarakat yang di sini. Kalaupun perlu juga nanti akan berkomunikasi dengan pihak kepolisian. Bagaimana langkah-langkahnya. Ada hal-hal yang juga tidak boleh disampaikan di publik. Ada hal-hal yang seperti umum misalnya silakan aja. Itu tidak ada masalah. Tapi saya akan berani menyampaikan sebuah kesimpulan ketika pihak kepolisian itu sudah merilis, ya kan? Tapi kan belum sampai hari ini. Jadi semua orang masih praduga tak bersalah. Tetapi yang bekerja keras hari ini adalah Bapak polisi kita. Memang betul-betul bekerja karena menisbatkan status terhadap sesuatu itu sangat sulit. Makanya karena ini menyangkut persoalan hak asasi manusia, ya kan? Jangan sampai kita ambil keputusan, kita ambil seperti ini analisanya, kemudian kita putuskan seperti ini. Maka yang terjadi itu kalau bagus kalau beritanya baik, kalau beritanya buruk misalnya ada sesuatu hal yang misalnya bla 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 dan seterusnya, dan itu kemudian merusak privasi orang, maka itu akan berbahaya. Makanya memang tidak semudah membalikan telapak tangan. Yandi Asri, Ahmad Kiamaki, kemarin itu Buya Hamka, kau minta tolong juga sama itu anjing pelacak. Mau dia lacak, apakah jodohnya belum pergi jauh atau jangan-jangan sudah menghilang? Sip, sangat luar biasa. Saya tertawa sehat hari ini. Safa Safia hadir Morwali, semoga Pak Dokter cepat ditemukan dalam keadaan sehat walafiat. Amin, 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 barakallah. Ya doakan ya, semoga semuanya cepat ditemukan. Nikan wa Christine setia menanti live-nya Pak Haji, menanti perkembangan kasus dari Dr. Faisal. Sehat selalu orang-orang baik, semoga kasus ini lekas terselesaikan. Amin. Terima kasih atas dukungannya. Mudah-mudahan kita dalam waktu dekat sudah menemukan ya. Artinya sudah mendapatkan suatu berita di mana berita tersebut dapat melegahkan kita semua. Artinya yang kemarin itu tanda tanya, sekarang sudah ada jawaban misalnya. Harapan kita semua seperti itu. Demikian. Hari Jumat sore sebentar saya live lagi, kita ngobrol lagi, kita diskusi lagi. Ya banyak hal yang perlu, termasuk perkembangan daerah, termasuk apa yang kemarin kita ini kan lagi kena banjir. Orang lagi sibuk-sibuknya mencari tahu keberadaan Dr. Faisal. Diguyur hujan toli-toli dan banjir. Banyak teman-teman yang kemarin itu sampai mereka meninggalkan dulu tujuan yang utama tadi, kemudian untuk membersihkan rumah yang sedang tergenang banjir. Izin apa nih? Ya oke, siap Haji. Mau siap-siap Jumatan. Ini sudah dekat. Kebetulan saya dekat masjid, jadi aman. Tinggal sudah selesai, sudah mandi, sudah segar. Kemudian tinggal mau tinggal mau ambil kopi ya kan? Langsung ke sana. Jadi teman-teman, sahabat, kawan-kawan saya,
sekali semoga Pak Dokter cepat ditemukan. Kami selalu berdoa untuk Pak Dokter. Amin, amin ya. Amin. Segala apapun yang terjadi, saya berharap semuanya ridho dan ikhlas menerima. Kalau kajian Pak polisinya misalnya sesuatu yang menguntungkan, sesuatu yang baik dan seterusnya ya kita bersyukur, dan kemudian kalaupun ada analisa-analisa yang lain itu juga kita bersyukur, karena yang penting status ini jelas dulu ya. Jadi saya tidak berlama-lama karena masjid sudah mengaji. Insya Allah kita akan ketemu lagi sebentar sore. Terima kasih dari saya, Andiam Kabulai. Syukran jasa kumullah khairan kesiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya turun, kasih Ramadan, kapan rencana mau turun cari lagi Bang? Insya Allah dalam waktu dekat ya. Cuman kemarin kita mau turun, teman-teman, hanya personil kita yang masih kurang. Tapi kita usahakan dalam waktu kemarin saya sudah sempat komunikasi dengan Pak Kepala Desa Lingadan, dan mereka juga siap untuk bagaimana turun bersama-sama. Tapi pada intinya adalah hari ini karena ini hari Jumat, makanya kita standby dulu, tidak turun kemana-mana. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.